Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Maimunah dengan nomor NIM 22034041010113. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya mengenai materi toleransi antar budaya, harmoni dalam kemanusiaan. Judul materi yaitu toleransi antar budaya, harmoni dalam kemanusiaan. Dulu kita begitu kaya dengan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Keberagaman ini adalah anugerah yang luar biasa, namun juga bisa menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Toleransi antar budaya menjadi kunci untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai. Memahami toleransi antar budaya, yaitu toleransi antar budaya adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan budaya, keyakinan, dan cara hidup orang lain. Ini bukan berarti kita harus meninggalkan identitas budaya kita sendiri, melainkan menerima dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari kekayaan manusia. Pentingnya toleransi antar budaya, yaitu mencegah konflik. Mencegah konflik di sini yaitu toleransi membantu mencegah konflik yang timbul akibat perbedaan budaya. Kemudian yang kedua yaitu memperkaya perspektif, yaitu berinteraksi dengan budaya yang berbeda, memperkaya perspektif kita dan membantu kita memahami dunia dengan lebih baik. Kemudian meningkatkan kualitas hidup. Hidup dalam lingkungan yang toleran menciptakan suasana yang lebih harmonis dan menyenangkan. Kemudian selanjutnya yaitu membangun dunia yang lebih damai. Toleransi adalah fondasi untuk membangun dunia yang lebih damai dan bersatu. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi toleransi antar budaya yaitu yang pertama ada pendidikan. Pendidikan yang mengajarkan tentang keberagaman dan pentingnya toleransi sejak dini sangat penting. Maka, mengapa di sini pendidikan sangat penting? Oke, sangat penting karena di sini dapat mempengaruhi toleransi antar budaya jika tidak kita paham betul untuk memahaminya, begitu. Kemudian selanjutnya yaitu pengalaman pribadi, yaitu interaksi langsung dengan orang-orang dari budaya berbeda dapat meningkatkan toleransi. Makanya meskipun kita beda budaya, alangkah baiknya kita saling berinteraksi untuk menghargai satu sama lain, begitu. Kemudian selanjutnya media massa. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap budaya lain. Kemudian selanjutnya yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yang bijaksana dan tegas dalam mempromosikan toleransi sangat diperlukan. Kemudian untuk cara menumbuhkan toleransi antara budaya lain, kita bisa melakukan beberapa hal diantaranya, yaitu yang pertama, belajar tentang budaya lain. Cari tahu tentang sejarah, tradisi, dan nilai-nilai budaya lain. Kemudian selanjutnya menghormati perbedaan, hormati cara hidup, keyakinan, dan kebiasaan orang lain. Kemudian menerima kritik, terbuka terhadap kritik dan masukan dari orang yang berbeda budaya. Kemudian selanjutnya yaitu berkomunikasi dengan efektif, belajar berkomunikasi dengan orang dari budaya berbeda dengan cara yang sopan dan santun. Selanjutnya, yang terakhir yaitu menghindari stereotip. Hindari membuat generalisasi atau stereotip tentang suatu kelompok budaya. Di sini juga dijelaskan tentang tantangan toleransi antar budaya. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama saya sebutkan prasangka, yaitu prasangka negatif terhadap budaya lain sering menjadi penghalang toleransi. Jadi kalau bisa kita meskipun berbeda budaya, kita saling menghargai, saling menerima budaya masing-masing, gitu. Kemudian selanjutnya yaitu diskriminasi, perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu karena perbedaan budaya. Dan yang terakhir yaitu konflik identitas. Yaitu konflik identitas dapat muncul ketika seseorang merasa tertekan untuk memilih antara identitas budaya asalnya dan budaya baru. Di sini saya jelaskan untuk kita mengimplementasikan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, alangkah baiknya kita melakukan beberapa hal di antaranya sebagai berikut. Saya sebutkan yang pertama yaitu lingkungan sekolah. Ciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan menghargai perbedaan. Kemudian yang kedua komunitas.
kita aktif dalam kegiatan komunitas yang mempromosikan toleransi. Dan yang ketiga, media sosial. Gunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif tentang keberagaman. Dan yang terakhir yaitu tempat kerja. Di sini ciptakan tempat kerja yang menghargai keberagaman dan inklusif. Karena sejatinya manusia alangkah baiknya untuk saling menghargai beberapa perbedaan, terutamanya di perbedaan budaya. Kita saling menerima dan saling meyakini budaya kita masing-masing. Penjelasan yang saya jelaskan itu tadi bisa saya simpulkan sebagai berikut, yaitu toleransi antar budaya adalah kunci untuk membangun dunia yang lebih baik. Dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan, kita dapat hidup bersama dalam damai dan harmoni. Kemudian mari sama-sama kita menyebarkan semangat toleransi dan membangun dunia yang lebih inklusif. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.